menjadi hal yang urgensi untuk ada di Provinsi Lampung karena hutan menjadi paru-paru dunia. Namun bagaimana ceritanya apabila hutan tersebut dirusak oleh masalah illegal logging? Bahkan sampai dengan sekarang aktor intelektual tersebut masih bisa bebas berkeliaran. Sedangkan mereka yang hanya menjadi eksekutor harus menanggung ulah dari para aktor intelektual tersebut. Kali ini kita masih dalam pembahasan dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Ago dengan judul Menyetop Pembalakan Liar. Oke Bang Ago, tadi kita sudah bicara ternyata fenomena yang ada. Seringkali aktor intelektual itu berhasil sembunyi. Nah, ini kan kembali kita pertanyakan adalah tanggung jawab dan juga keseriusan dari para aparat. Apalagi ini kan sebenarnya permasalahan lama Bang Ago. Kenapa selalu akhirnya kita kecolongan dengan berhasil kaburnya aktor intelektual dari illegal logging ini? Ya karena memang pertama ya lokusnya tempat kejadiannya itu bukan di tengah-tengah kota atau di pemukiman ya, tetapi memang di kondisinya di area hutan ya. Terus pertama, jadi karena tempat lokus kejadian perkaranya itu sulit, dan yang kedua adalah memang aparat yang menjaga menjaga area hutan itu juga tidak terlalu banyak ya. Kedua itu. Terus ketiga juga ya itu tadi karena tempatnya susah ya, kalau tidak ada partisipasi laporan dari masyarakat ya susah juga ini terdeteksi. Nah, kabar bagusnya adalah sebenarnya ya, dari banyak kasus illegal logging itu banyak sekali kasus yang bisa terungkap itu karena adanya laporan ataupun partisipasi di masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya kalau di akar rumput itu penanganan illegal logging ini sudah cukup baik gitu. Masyarakat kayaknya punya andil besar gitu dalam mengungkap kasus illegal logging di berbagai lokasi ya, seperti di Pesawaran, di Register 19 ya, di Taman Hutan Rakyat Abdurrahman itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang aktif mengawal area tersebut. Gitu, mereka punya kesadaran ya kan. Nah, tapi memang jadi persoalan adalah ketika pengembangan kasusnya ke level yang lebih tinggi lagi ya. Tadi kan Arin bilang mereka berhasil sembunyi. Ya, tapi bisa jadi juga bukan berhasil sembunyi tapi disembunyikan. Iya, itu dia Bang. Nah, karena memang faktanya yang sampai ke level atas gitu ya, aktor intelektual itu ya masih sedikit sekali. Tapi kita ingin mengapresiasi lah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang akhir bulan lalu ya, Juli lalu itu berhasil ya menangkap GC ya, aktor intelektual warga Rusia yang sudah lama tinggal di Indonesia. Dia menjadi dalang dari illegal logging di wilayah Pringsewu dan Lampung Tengah. Baik, nah ini kasusnya sudah berapa tahun ternyata? Baru sebenarnya, jadi ungkap kasus di Ambarawa ya, di Pringsewu dan di Lampung Tengah ini terkait GC ini itu terungkap Maret ya, karena ada gudang ada tempat pemotongan kayu yang dicurigai warga mengambil kayu sono keling dari hutan lindung terdekat ya kan. Dan baiknya lagi Maret, Juni, Juli itu aktor intelektualnya tertangkap. Tapi kita harus lihat ya bahwa dari 1 juta hutan, dari 30% hutan yang rusak di Lampung, sebenarnya zona utama itu ada di Tanggamus ya kan. Kemudian di Lampung Barat, pesisir barat dan Lampung Timur. Sebenarnya dengan adanya ungkap kasus illegal logging di Pringsewu dan di Lampung Tengah, ini menunjukkan zona merah illegal logging itu sudah bergerak, tidak hanya di 4 wilayah yang saya sebutkan tadi, sudah bergerak di wilayah Pringsewu dan Lampung Tengah. Pertanyaan adalah apakah GC ini adalah aktor intelektual dari seluruh aksi illegal logging yang terjadi sebelumnya di daerah-daerah seperti di Tanggamus, Pesawaran, ya kan, kemudian pesisir barat dan Lampung Timur, ya kan, ataukah dia memang yang mulai operasi di Pringsewu dan Tanggamus. Ya, jadi artinya apa? Ini masih puzzle-nya masih
Banyak masih banyak sekali. Ya, Karena belum terbuka, berdasarkan oke. catatan kasus Ya. illegal logging ya, di Provinsi Lampung itu sepanjang 2021 aja itu ada 8 kasus yang terungkap oleh Kementerian Lingkungan Hidup oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Ya. Di tahun-tahun sebelumnya itu juga banyak sekali rentetan kasus illegal logging. Ya, tentunya ini sudah sangat menumpuk dan harus selalu di follow up ya, seperti apa untuk kelanjutan kasusnya. Nah, tadi kan sempat Bang Ago bilang bahwasannya ternyata di akar rumputnya ternyata sudah cukup baik untuk kerja daripada Kementerian Kehutanan dan juga Lingkungan Hidup, tetapi ternyata masih terbatas sumber daya manusianya, betul Bang? Ya, berarti kan ini perlu adanya concern dari pemerintah untuk bagaimana caranya kita bisa menambah lagi mungkin dari para petugas yang menyelidiki atau mengawasi, kemudian juga sarana prasarana. Kalau menurut saya pendekatannya jangan seperti itu ya. Misalnya jumlah hutan yang luas ya kan, terus kita harus kasih penegak hukum sebanyak-banyaknya di situ juga kan. Sebenarnya ada cara yang lebih efektif. Cara yang lebih efektif adalah ketika kasus ini sampai ke muka hukum, itu diungkap sampai ke akar-akarnya ya. Kasus-kasus seperti GC ini harus lebih banyak lagi di kemudian hari. Kenapa? Benar seperti kata Arin bilang, kalau cuma kita memegang eksekutornya aja, menangkap eksekutor saja, memproses hukum eksekutornya aja, kepalanya ini tidak ditangkap, ya kan? Otomatis dia masih bisa merekrut orang-orang lagi untuk melakukan kejahatan serupa, baik di lokasi yang sama ataupun di lokasi yang berbeda. Ya, tapi kalau kepala-kepalanya ini berhasil kita tangkap, orang-orang seperti GC ini ya, semakin banyak kita tangkap ya, ada kemungkinan mereka tidak bisa lagi merekrut orang di lapangan untuk melakukan kerusakan hutan ya. Pertama itu, yang kedua adalah sebenarnya kita sudah punya payung hukum. Ya, Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan. Dan sanksinya itu juga cukup lumayan berat ya, maksimal itu bisa 15 tahun dan kemudian dendanya itu bisa sampai 5 miliar kalau tidak salah. Nah, persoalannya adalah apakah pemberian hukuman kepada pelaku illegal logging selama ini itu sudah benar-benar maksimal ya. Jadi ada efek jerahnya ya. Jadi kalau ada efek jerahnya ya kita berharap ya orang takut, orang kapok untuk menjadi eksekutor di lapangan gitu ya kan. Dengan adanya hukuman yang berat ya paling tidak memberikan warning kepada orang lain untuk tidak berniat apalagi melakukan aksi kejahatan di lingkungan hutan gitu. Jadi dengan pendekatan-pendekatan seperti ini sebenarnya ya mungkin kita lebih efektif ya kan, karena sebenarnya apa peran serta masyarakat dalam berbagai kasus illegal logging itu sudah cukup tinggi loh. Jadi aparat sedikit tetapi masyarakat kan banyak, masyarakat sudah cukup berperan aktif. Tapi gini, kalau misalnya masyarakat sudah berperan aktif ya kan, ya tapi ternyata di proses selanjutnya hukum kembali yang dipertanyakan. Hukumnya lama nih, ya kan? Atau hukumnya ringan nih, atau proses hukumnya nggak berlanjut nih, ya kan? Itu kan bisa membuat masyarakat menjadi patah arang, antipati, akhirnya cuek. Nah, kita tidak boleh perang melawan illegal logging, ya di level akar rumput kondisinya demikian, gitu. Jadi mudah-mudahan dengan terungkapnya kasus GC ini, ya itu bisa memberikan semangat kepada masyarakat bahwa upaya mereka untuk ikut berjuang memberantas illegal logging ini bukan pekerjaan yang sia-sia. Ya, dan tentunya kita harapkan adanya hukum juga bertindak untuk menjaga kekuatan yang ada di Provinsi Lampung. Betul. Ya, oke. Terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos.